Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senang sekali dan bahagia sekali pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kajian kita yang lalu terkait dengan pentingnya kita melakukan amal ibadah dengan niat yang ikhlas. Karena niat itulah yang akan menjadikan amal kita atau menjadi penentu atau menjadi tolok ukur amal ibadah kita apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditolak. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membaca syarah kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Yang selanjutnya kita akan membacakan berkaitan dengan amal ibadah yang dilakukan tetapi tidak murni karena Allah, yang kemudian disebut dengan riya. Kata beliau, ar-riya'u naw'an, bahwa riya itu ada dua macam. Ahaduha la yuridu bi ta'atihi illan nasa, bahwa seseorang melakukan amal ibadah, melakukan ketaatan, tidak ada tujuan lain kecuali tujuannya adalah atau demi manusia. Wasani yang kedua, ayuridan nasa warobban nasi, bahwa ada orang yang berbuat ibadah atau melakukan ibadah dengan harapan atau berharap manusia dan juga berharap kepada Tuhan. Wa kullahuma, dan keduanya muhitun lil amal, akan selalu meliputi amal perbuatan seseorang. Jadi kalau kita beribadah, apakah melakukan sholat, apakah melakukan puasa Ramadan ini atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka amal ibadah kita itu akan senantiasa diliputi oleh dua kehendak atau dua tujuan itu. Apakah berharap pada manusia atau berharap pada Allah. Wa naqala hadzal qaul al-Hafidz Abu Naim fil Hilyah an ba'dis salaf. Berkaitan dengan dua macam riya itu dinukil oleh Al-Hafidz Abu Naim di dalam kitabnya Al-Hilyah. Wastadalla ba'duhum ala dzalika aidan biqouli ta'ala, dan sebagian ulama juga berargumentasi dengan firman Allah Ta'ala, Al-Jabbarul Mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun, bahwa Allah adalah Maha Agung, Allah Maha sombong dan Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Selanjutnya dijelaskan di dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ini, bahwa waqfa kama annahu takabbaru aniz zaujah,
sebagaimana Allah Maha Agung dari mengambil pasangan atau istri, zaujah, wal walad, juga mengambil anak, wasyarik, dan juga mengambil teman atau sekutu. Takabbaro, maka Allah juga Maha Agung ayat bala amalan, untuk menerima satu amalan usyrika fihi ghairuh, yang di dalam amalan itu ia disekutukan dengan lainnya. Jadi seandainya ada amal perbuatan, amal ibadah yang dilakukan selain karena Allah tetapi juga karena manusia, maka amal ibadah yang diniatkan karena selain Allah itu atau diniatkan karena manusia itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa huwa ta'ala akbaru, Allah Maha besar dari hal yang demikian itu. Wa qala As-Samarqandi, Imam As-Samarqandi mengatakan rahimahullah, ma fa'alahu lillah, apa yang dilakukan oleh seseorang karena Allah, kubila, maka akan diterima. Wa ma fa'alahu min ajlin nas, dan apa yang dilakukan karena dorongan manusia, rudda, maka akan ditolak. Jadi amal ibadah yang dilakukan karena berharap ridho Allah, maka akan diterima, dan amal ibadah yang dilakukan karena manusia akan ditolak. Wa misalu zalika, contohnya adalah man, barang siapa sholat yang sholat al-zuhra, zuhur masalan misalnya, wakos dan berharap ada ama faradallahu ta'ala alaih, melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya, walakinnahu, tetapi ia tawwala arkanahu, memanjangkan rukunnya, misalnya membaca Fatihahnya diperpanjang dengan suara bagus, dibagus-bagusi demikian rupa misalnya, wa qiraatahu, dan bacaannya, wa husna hayatiha, dan memperbaiki gerakan-gerakannya, tetapi semua itu min ajlin nasi, karena manusia, maka kata Syekh Samarqandi, fa assus sholati, asal dari niat yang dilakukan karena Allah itu makbulun, diterima, tetapi wa amma tuluhu wa hasanuhu min ajlin nas, sedangkan memperpanjang rukun-rukunnya, memperbaiki bacaan-bacaannya karena manusia, fa ghairu makbulin, maka tidak akan diterima. Li'annahu, karena ia qasada bihin nasa, berharap dengan amal perbuatan itu, berharap pada manusia, atau motivasinya itu karena manusia. Wasuila Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam, Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam ditanya ngaman tentang orang sholat yang sholat fatawwala sholatahu, kemudian ia memperpanjang sholatnya min ajlin nasi, karena manusia. Faqala, maka Syekh Izzuddin Ibni Abdussalam mengatakan, arju alla yuhbata amaluhu, beliau berkata, aku hanya bisa berharap semoga amalnya tidak dihapus alias diterima. Artinya amal ibadah yang dilakukan karena Allah tetapi disertai dengan tambahan-tambahan tujuan karena manusia itu, boleh jadi dan bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, alias ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita di dalam melakukan amal perbuatan apapun itu, termasuk ibadah puasa yang kita lakukan di bulan ini, di tahun ini, marilah kita niatkan hanya berharap pada ridho Allah Subhanahu wa taala.
Dengan begitu, semoga amal ibadah kita, amal puasa kita nantinya bisa kita jadikan sebagai wasilah dalam mendapatkan pahala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.